Berkemana? Bersama Kompas.com kemana? House of Tugu. Yeay. Bangunan ini didesain tertutup dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalamnya. Di dalamnya terdapat benda-benda bersejarah kuno yang penuh misteri dan teka-teki. Selamat Kompas.com, selamat datang di The Forbidden House of Batavia. Nah, berkemana kali ini kita walking tour nggak cuma bahas sejarah, tapi juga memecahkan teka-teki yang ada di The Forbidden House of Batavia. Yuk, kita ikutin. Julukan The Forbidden House of Batavia alias Rumah Terlarang Batavia tak lepas dari sejarah bangunan ini. Dulu, bangunan ini bagian dari sebuah kompleks kediaman seorang pedagang Cina yang cukup nyentrik dan introvert. Ia membangun tembok di sekeliling rumahnya agar tak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Nah, dalam misi memecahkan misteri ini, kita bakal dikasih sepotong-sepotong clue yang nantinya akan ditemui pada saat kita walking tour dan penjelasan dari tour guide ini. Yuk, kita lihat yuk. House of Tugu ini dulunya milik seorang saudagar gula dari Semarang bernama Oei Tiong Ham. Oei Tiong Ham punya istri pertama bernama Raden Ajeng Kasinem, yang juga merupakan keponakan Raden Saleh. Tur dimulai di ruangan Raden Ajeng Kasinem. Ruangan ini berisi benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan Raden Ajeng Kasinem. Nah, ini adalah ruangannya Raden Ajeng Kasinem. Nah, siapa beliau? Beliau adalah istri dari saudagar pula, yaitu Oei Tiong Ham, yang mana merupakan ponakan dari Raden Saleh. Jadi Raden Saleh itu pamannya beliau gitu. Nah, ini adalah kubuda yang di belakangku adalah mahar yang diberikan oleh Oei Tiong Ham kepada Raden Ajeng Kasinem pada saat menikah. Yuk. Kalau pernah ingat lukisan Raden Saleh pernah hilang, nah Raden Ajeng Kasinem itu pernah bikin lukisan yang mana berisi keluarga mereka itu mencari lukisan yang hilang tersebut. Ini adalah itu. Ini langsung ditulis oleh Raden Ajeng Kasinem yang memberitahukan kepada masyarakat bahwa mereka juga sedang mencari lukisan yang sedang hilang. Di sebelah sini ada ruang Raden Saleh, yaitu paman dari Raden Ajeng Kasinem. Yuk kita lihat ada apa aja di sana. Bangunan ini juga mengoleksi benda-benda bersejarah lainnya, seperti koper asli milik Pangeran Diponegoro yang konon menemani perjalanan Pangeran Diponegoro saat dibuang Belanda ke Makassar. Ada juga ruang Soekarno, berisi koleksi benda-benda bersejarah untuk mengenang sosok Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Salah satu ikonnya ada celana asli milik Soekarno, serta ada juga surat cinta dari Soekarno yang ditulis tangan untuk Fatmawati, termasuk koleksi bentuk tram yang dulu jadi alat transportasi masyarakat di Jakarta. Jadi, jauh sebelum adanya banyak transportasi canggih di Jakarta, di Jakarta dulu ada namanya tram. Nah, ini adalah bentuk kepala dari tram yang beroperasi pada zaman dahulu. Kita lihat ke dalam yuk. Nih. Gede banget ya. Oh, ternyata menjadi tempat santai, hangout. Bisa jadi tempat hangout kalau kita duduk. Nih.
Jadi kalau kita lagi di KRL nih, kita tempat masinisnya. Jadi kita langsung melihat ke depan gitu. Welcome to the railway station. Jadi kalau kita udah lihat kepala dari tram, kita lihat badannya tram. Wah, tinggi banget. Nah, benda-benda bersejarah yang ada di sini diperoleh dari berbagai sumber. Ada yang dihibahkan oleh keluarga, ada pula yang diperoleh saat sang pemilik bangunan melakukan perjalanan keluar daerah. Jadi, kalau kita masuk ke dalamnya, vibes-nya nggak cuma kayak hotel, tapi udah sekalian tur museum. Menarik banget ya? Model kamarnya pun gak kalah estetik. Dominan kayu, vibes-nya zaman kolonial banget. Setelah tur, kita lanjut memecahkan teka-teki bersama dan lanjut fine dining deh. Wah, seru banget. Karena dari luar sih House of Tugu tuh biasa aja ya. Ternyata di dalamnya itu besar sekali dan banyak banget benda-benda bersejarah dan banyak banget ceritanya. Dan banyak tokoh-tokoh besar seperti Bung Karno, seperti maestro kita namanya siapa? Raden Saleh. Raden Saleh. Itu semuanya tuh ada di dalam satu atap ini. Itu seru banget, dan apalagi cara pembawaan Kompas itu untuk membawakan acaranya itu bagus banget, dibungkus dalam suatu acara dan kuis yang sebenarnya kalau dari komunitas saya bergabung di komunitas sejarah dan museum itu sudah sering diceritakan mengenai House of Tugu ini menariknya seperti apa, dan belum ada kesempatan, dan sekarang ini baru ada kesempatannya bersama Kompas. Banyak sejarah-sejarah yang baru saya dengar saat ini, cuman yang saya menarik itu adalah ruangan demi ruangan itu penuh benda bersejarah dan ceritanya tuh macam-macam, dan semuanya itu bagus semua. Semakin banyak orang aware terhadap sejarah di Jakarta, dan bisa juga berkunjung ke museum dan tempat-tempat bersejarah seperti ini. Nah, kesannya sangat happy ya. Dari dulu pengen kesini, belum kesampaian. Pas lihat ada di kompas.com ternyata ada acara di sini, kebetulan ya udah aku daftarlah gitu. Kesannya ya luar biasa sih. Ini hotel bukan cuman hotel, tapi juga ada nilai sejarahnya gitu kan. Karya-karya antiknya di sini, karya seninya juga luar biasa banyak. Pas daftar sih karena fun ya, dikemasnya acaranya menarik, ada pemecahan misteri kan. Selain itu juga ada fine diningnya, ya kita pengen coba lah gitu kan. Ternyata pas sampai sini, oh ternyata ruangannya juga semuanya desainnya menarik lah, unik lah. Gak seperti hotel-hotel biasa gitu, mirip-mirip museum gitu, tapi ya banyak yang aku pelajari sih di sini dari nilai sejarahnya juga. Yang aku berkesan yang tempat pesta itu, wah itu freskonya semua itu luar biasa bagus, jadi seperti balik ke masa lalu gitu, wah ini megah sekali gitu. Aku juga suka puzzle, saat dikasih clue-cluenya ya udah pokoknya semua clue yang disampaikan aku catat gitu, tangkep kan, sambil ya berjalan mengikuti cerita gitu. Ternyata sangat fun sih gitu. Ya menang bonus lah, tapi prosesnya itu sangat asik banget sih. Ya harapannya sih lebih banyak orang tahu ya ada tempat yang unik seperti ini di Jakarta gitu. Mungkin banyak orang yang baru tahu gitu kan, juga kalau bisa Kompas.com buat acara-acara lain di tempat lain yang menarik juga seperti ini. Akhirnya setelah kita berkeliling The Forbidden House of Batavia, ternyata di sini itu ada banyak banget ya benda-benda bersejarah yang bahkan informasinya itu minim banget di internet. Jadi cuma di sini nih kita bisa tahu informasi-informasi tersebut. Dan kita juga udah berhasil memecahkan misteri dan juga teka-teki
Dan akhirnya setelah kita berkeliling tadi, udah sore juga ya ternyata ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan aku hari ini. Sampai jumpa di Berkemana berikutnya. Bye-bye!